baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam acara Ustadz Menjawab, dan kami informasikan kembali tema kita sore hari ini adalah mengaca pada pakaian kita. Apabila Anda ingin bergabung bersama kami, silakan menghubungi di nomor telepon 0351 465353 atau melalui Facebook kami Ustadz Menjawab Sakti Madiun. Untuk bertanya seputar tema kita sore hari ini atau mungkin luar tema, silakan. Nah Ustadz, ini sebelum kita ke tema lagi Ustadz, masih ada satu pertanyaan dari Bapak Yanto tadi mengenai nih, pernah mendengar bahwa kalau ada apa langsung jangan mengacu pada Quran dan hadis, tapi langsung ke fikih. Nah itu bagaimana, mungkin bisa dijelaskan lebih jelasnya mengenai pernyataan tadi. Saya tidak tahu itu jalan pikiran orang Islam seperti itu. Karena kalau kita mau cari dalil segudang dalil tentang hendaknya kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayn lan tadilu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah was sunnata rasulih. Aku tinggalkan padamu, kata Nabi, dua hal. Biasanya diterjemah dengan dua pusaka. Karena orang Jawa biasa pakai pusaka. Dua hal, selama kamu berpegang pada dua hal itu, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, was sunnata rasulih, dan sunnah Rasul, maksudnya hadis. Dalam berbagai macam ayat Allah juga menjelaskan, ya, wa nunazzilu minal Qur'an, ya, dan Allah menurunkan Al-Quran. Mau saya agak lupa teks ayatnya. Allah menurunkan Al-Quran dan kemudian menginginkan agar Rasulullah memberikan penjelasan, ya, manuzzila ilaihi, apa yang telah diturunkan itu, sehingga fungsi Rasul adalah menjadi penjelas Al-Quran. Sehingga kedatangan atau kehadiran sunnah memperjelas Al-Quran. Dan masih banyak lagi ayat-ayat, hal-hal yang berbicara tentang perlunya kita kembali kepada Quran dan sunnah. Jadi bahwa kemudian ada orang yang mensalah tafsirkan Al-Quran, itu tentu semua saja bisa terjadi. Orang mensalah tafsirkan undang-undang juga bisa terjadi, tapi tidak ada satupun orang waras di Indonesia yang mengatakan kita tidak perlu pakai undang-undang. Ya. Iya benar sih. Aturan apa saja, aturan perda, aturan perbub itu bisa dipelintir-pelintir. Tafsirannya beda-beda ya, Mas. Tapi semua orang waras tidak akan mengatakan kalau demikian kita tidak perlu ada perbub, tidak perlu ada perda, tidak perlu ada undang peraturan dan seterusnya. Ya. Jadi ibarat bahwa kemudian di dalam, taruhlah bahwa dalam hadis itu ada hadis yang dhaif saja, atau ada hadis yang palsu, bukan berarti kemudian kita harus menafikan hadis. Kalau tangan kita itu sakit, ya, bukan berarti kemudian supaya kita tidak sakit tangan kita potong tangan kita, ya, kita obati tangan kita, karena tangan ini sangat berfungsi betul untuk segala aktivitas, ya, semacam itu. Dan untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, sudah cukup jelas, sudah sangat banyak sekali para mufassir yang berbicara tentang bagaimana Al-Quran itu. Misalnya kita Al-Quran. Al-Quran itu bisa dipelajari, difahami oleh siapa saja, bakul tempe sampai presiden sekalipun. Ibarat orang bisa memanfaatkan lautan, itu apa yang bisa dia manfaatkan? Dia bisa memanfaatkan misalnya sekedar pemandangannya, kesejukannya, wah luar biasa ya kesejukannya, atau dia melihat sunset atau sunrise ketika di pagi atau di siang hari atau sore hari. Dia bisa memanfaatkan airnya dengan mengambil garamnya. Lebih dalam lagi dia pakai alat, dia bisa ambil atau cari ikannya. Lebih dalam lagi dia bisa menyelam, bisa cari apa lagi? Karang. Bisa karang, bisa terumbu karang, bisa macam-macam, atau bahkan bisa mutiara, dan seterusnya. Jadi seberapapun kita bisa memanfaatkan kebaikan lautan itu. Sebagaimana juga sebatas apapun kemampuan kita bisa mengambil kemanfaatan dari Al-Quran itu. Jadi kalau memang Al-Quran diturunkan untuk dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, tafsirnya adalah ini adalah kitab yang diturunkan agar menjadi petunjuk bagi manusia, agar manusia itu menjadi orang yang muttaqin di kemudian hari. Kan begitu. Jadi termasuk hadis juga begitu. Hadis berfungsi menjadi penjelas dari Al-Quran. Kalau kemudian itu dinafikan, ya, maka akan rusak segalanya. Ya. Ini yang kita maksud dengan la tattabi'u khutuwatis syaitan itu. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu kalau mau membuat trik penyesatan tidak langsung, tidak otomatis.
Karena itu disebut dengan kata khutuat, langkah-langkah, step by step, selangkah demi selangkah. Salah satunya ya jangan pakai hadis lah, ya, langsung aja ke ulama. Nanti jangan pakai Quran lah. Nanti suatu saat enggak usahlah pakai Islam. Kita tuh semua agama sama. Sudahlah kita keluar Islam pun enggak apa-apa. Yang penting kita berbaik-baikan dengan tetangga. Kalau sudah itu maka rusaklah semuanya. Oh iya, baik. Jadi kita kembali kepada proporsi awal adalah Rasulullah mengingatkan kepada kita berpegang kepada Quran dan Sunnah menjadi bagian dari hal yang harus kita pahami. Dan kita sebagai masyarakat umum ya, kita pun juga harus cerdas ya. Semua orang bisa berbicara ya. Media audiovisual di televisi, di YouTube atau di mana saja, mulai dari seorang ulama besar sampai penjahat sekalipun dia bisa berkomentar di situ. Ya. Karena itu dibutuhkan kepandaian kita untuk bisa memilah mana yang baik mana yang benar. Karena itu memang kita perlu banyak ngaji. Salah satunya kita perlu banyak mendengar acara Ustadz menjawab semacam ini. Benar, setuju sekali Ustadz. Allah. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat Bapak Yanto di Ngawi. Nah, kita kembali lagi ke tema kita Ustadz. Tadi kan sudah jelaskan bahwa pakaian itu merupakan fitrah. Nah, sebenarnya fungsi pakaian sendiri itu apa sih Ustadz? Ya. Dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-A'raf juga. Karena di Al-A'raf itu banyak menyinggung masalah pakaian. Ayat ke-26 itu berbicara, Ya Bani Adam, Qad anzalna alaikum libasan. Wahai anak Adam, Allah telah menurunkan pada kalian pakaian. Nah, kemudian apa fungsi pakaian? Yuwari sawatikum. Akan bisa menjadi penutup ya, penutup dari auratmu. Ya, yuwari itu menutupi sawatikum, aurat ya. Aurat. Jadi fungsi pakaian yang pertama adalah penutup aurat. Di situ aurat disebut dalam Al-Quran dengan kata sawatikum. Sawah. Kata sawah itu dalam bahasa Arab seakar kata dengan kata su. Su itu kejelekan. Loh, apakah aurat atau kemaluan itu sebuah kejelekan? Tentu dia bukan kejelekan, tetapi memandangnya berdampak kejelekan. Karena itu ayat ini sama dengan berkata, Allah telah menurunkan bagi kamu pakaian yang dengan pakaian itu akan bisa menutupi auratmu sehingga kamu bisa terhindar dari kejahatan. Karena di antara bentuk kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia adalah ketika tersingkapnya aurat. Ya. Sekarang kasus LKMD sudah mulai menjadi bagian dari hal yang dianggap wajar. Di sekolah manapun saja itu LKMD itu. Apa tadi Ustaz LKMD? LKMD itu lamaran kari meteng dhisik. Anak sekolah masih belum selesai kemudian dia sudah hamil duluan. Hubungan dan lain sebagainya, naudzubillah ya. Kita berharap semoga kita, anak kita, keluarga kita semua dihindarkan dari perilaku itu. Walaupun itu sudah terkesan lazim, tetap itu kemaksiatan. Kemaksiatan besar yang dilakukan oleh manusia. Nah, karena itu fungsi pakaian salah satunya adalah yuwari sawatikuma, adalah menutup aurat ya. Karena itulah fungsi yang pertama. Karena itu bahwa kemudian pakaian itu mau terbuat dari apa silahkan saja, tapi bahwa fungsi menutup itu jangan sampai lupa. Lah seringkali kita gara-gara mode ya, kemudian kita lupa bahwa dia berfungsi untuk menutup aurat. Aurat dengan kata sawah yang bersatu konotasi makna dengan kata su, kejelekan. Bukan dianya itu kejelekan, bukan. Tetapi memandang aurat itu menjadi bagian dari kejelekan yang akan berdampak kepada kemaksiatan berikutnya dan seterusnya. Oleh karena itulah kita perlu berhati-hati. Ya, jadi pakailah pakaian yang memiliki fungsi yang pertama adalah menutup aurat. Salah satunya kalau laki-laki menggunakan pakaian yang ya menutup aurat, kalau perempuan pakailah pakaian yang menutup aurat kalian. Ini yang pertama. Nanti mungkin bisa kita perjelas di segmen berikutnya ya. Yang kedua adalah warisan. Risan itu dan bulu, istilahnya begitu. Maksudnya dan perhiasan indah seperti indahnya bulu. Kan kalau di beberapa hewan itu ada merak yang memiliki bulu yang indah dan lain sebagainya ya. Jadi fungsi pakaian pertama adalah yang setelah menjadi penutup aurat, yang kedua menjadi bahan perhiasan. Bahan perhiasan. Kenapa sih baju saya itu harus ada gambar-gambarnya begini ini? Kalau ini polos hitam aja kenapa? Ya disitulah estetika gitu kan ya. Kenapa sih bajunya Mbak Ella itu harus ada gambar kembang-kembangnya macam-macam? Disitulah estetika. Iya benar. Jadi fungsi pakaian adalah sebagai bentuk bagian dari keindahan. Manusia memang hidup tidak bisa terlepas dari estetika. Boleh saja orang makan
makan apa namanya ayam misalnya langsung misalnya dipotong, habis itu langsung dibakar gitu, langsung dimakan aja bisa saja. Tetapi tidak ada estetika di situ itu. Ya dibuat apalah, dibuat rendang, bisa dibuat oseng-oseng, bisa dibuat capcay, bisa dibuat macam-macam. Itu bagian dari estetika yang mempernikmat lidah kita untuk bisa menikmatinya. Mata juga. Betul. Istilah tema kita yang dulu tentang halalan thayyiban itu. Halal ya halal, tetapi yang thayyib lah, yang bisa merangsang daya apa namanya? Nafsu makan kita. Daya nafsu makan kita. Sebab walaupun ayam tapi kalau tidak ada bumbunya kita kan juga kan tidak ada rasanya kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kedua. Dan nanti ya, salah satunya nanti adalah bahwa fungsi pakaian adalah sebagai pelindung ya, pelindung dan sebagai jati diri seseorang. Ya, berarti hanya penutup aurat dan perhiasan berikutnya nanti bisa dilihat ya Ustadz. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.